Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer? Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam pengabdiannya ya. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai nasib tenaga honorer pasca pengesahan RUU ASN. DPR mengatakan tidak ada lagi non-ASN Desember 2024. Nah, tentu saja kita sambut ya dengan syukur dan bahagia bahwa Undang-Undang ASN telah disahkan, dan ini adalah sebagai regulasi ya, pengaturan bagaimana penataan para honorer ya, yang jumlahnya sekitar 2,3 juta ini harus diselesaikan, ditata untuk diangkat menjadi P3K maupun PNS. Namun ketentuan itu akan berlaku ya nantinya bila mana pemerintah sudah menerbitkan ya PP turunan ya mengenai pengaturan bagaimana pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, untuk itu mari kita simak ya informasi mengenai nasib tenaga honorer pasca pengesahan RUU ASN. DPR mengatakan tidak ada lagi non-ASN pada Desember 2024. Dari ayobandung.com, banyak yang menanyakan bagaimana nasib tenaga honorer setelah revisi Undang-Undang RUU ASN 2023. Sebab diketahui bahwa RUU ASN 2023 nantinya digunakan sebagai payung hukum untuk menyelesaikan tenaga honorer di Indonesia. Sehingga tidak heran jika banyak tenaga honorer alias non-ASN yang menanyakan bagaimana nasib tenaga honorer setelah disahkannya RUU ASN tersebut. Menanggapi hal ini, Heri Gunawan selaku anggota Komisi 2 DPR RI angkat bicara. Ia menerangkan pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk melakukan penghapusan tenaga honorer di bulan Desember 2024. Jadi awalnya ya itu di November 2023 ini. Namun dengan adanya Undang-Undang ASN maka ada tenggat waktu sampai Desember 2024 tenaga honorer ini masih boleh bekerja sambil menunggu penataan ya untuk diangkat menjadi P3K. Dengan demikian, lewat dari bulan Desember sudah tidak ada lagi status pegawai non-ASN yang masih bekerja. Jadi bila penerapan Undang-Undang ASN ini bahwa tenaga honorer ini batasnya adalah sampai Desember 2024. Nanti setelah lewat Desember ini tidak ada lagi honorer, tidak lagi ada tenaga non ASN ya. Yang ada adalah tenaga ASN baik P3K maupun PNS. Jadi tidak ada lagi perekrutan untuk tenaga honorer, tetapi langsung perekrutan untuk P3K maupun PNS. Jadi secara umum ya, tidak lagi harus melalui honorer ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai Desember ini 2024 tenaga honorer harapan kami itu sudah tidak ada lagi ya. Artinya diangkat semua ya. Lebih lanjut, politisi dari Partai Gerindra itu juga menjelaskan setelah lewat bulan Desember 2024 ya, sudah tidak ada lagi pegawai honorer maupun P3K layaknya awal pembentukan, melainkan statusnya sama menjadi ASN. Tidak ada lagi ya tenaga honorer, semuanya dianggap ASN. Sejalan dengan hal itu, Yanuar Prihatin selaku
anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKB mengungkapkan, pemerintah tengah berupaya untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,3 juta orang ya. Upaya untuk menyelamatkan tenaga honorer dari pemecatan massal itu dilakukan melalui rancangan Undang-Undang RUU Aparatur Sipil Negara ASN yang akan segera disahkan di rapat paripurna menjadi Undang-Undang Menteri Pendayagunaan menjadi Undang-Undang ASN ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan penataan tenaga honorer atau tenaga non-ASN menjadi salah satu agenda dari revisi Undang-Undang ASN. Kami sudah menyiapkan beberapa skenario yang insya Allah akan ada titik temu, kata Anas dikutip dari ayo.com ya, ayobandung.com. Dikutip dari salinan draft RUU ASN versi rapat Panja 25 September 2023, masalah tenaga honorer itu diatur dalam pasal 67 RUU ASN. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Nah, ini pada pasal 67 ya. RUU ASN itu menyatakan untuk non-ASN ya, tenaga honorer ini wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jadi setelah Desember 2024 tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer ya. Nasib tenaga honorer bagaimana setelah RUU ASN disahkan? Menteri PAN-RB Azwar Anas sebelumnya memastikan tenaga honorer atau non-ASN tak akan dihapus pada tahun ini ya, pada November 2023 ini. Honorer ini kan mestinya 28 November selesai ya. Nah, di RUU ASN kita beri ruang sesuai dengan arahan Presiden. Dengan begitu, dia memastikan ya, Menpan-RB ini memastikan posisi para tenaga honorer hingga akhir tahun ini akan masih aman, masih tetap bekerja ya. Dia pun memastikan sudah menerbitkan surat edaran terkait penganggaran bagi para tenaga honorer yang ada saat ini sampai 2024. Nah, jadi sampai 2024 sambil menunggu pengangkatan, maka tenaga honorer tetap bekerja dengan nyaman dan telah ditetapkan ya, penggajiannya tetap ada ya, karena sudah dianggarkan. Jadi insya Allah non-ASN ini masih aman karena kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk dianggarkan di 2024 nanti. Adapun pada 2023 nanti, saat tenaga honorer atau non-ASN betul-betul dihapus, ia memastikan konsep penghapusannya masih akan sama seperti sebelumnya, yakni tidak ada PHK massal, penurunan pendapatan ataupun pembengkakan anggaran pemerintah. Jadi tetap nanti akan diseleksi secara ketat ya ke depannya, ucap Anas. Nantinya pemerintah diberi waktu sampai bulan Desember 2024 untuk merancang solusi penataan atau pengangkatan non-ASN ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah bisa menemukan konsep atau solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita kasih waktu supaya teman-teman tenaga honorer, kemudian yang sejenisnya di berbagai sektor juga yang lainnya bisa menarik nafas lega. Kuncinya win-win solution. Pungkasnya, usai adanya pengesahan RUU ASN 2023.
Demikian Bapak Ibu sahabat honorer ya. Tetap tenang, tetap semangat ya di dalam melakukan pekerjaannya. Semoga Bapak Ibu secepatnya ya, ada tenggat waktu sampai Desember 2024 akan diangkat semuanya menjadi P3K. Dan tetap tenang bekerja, karena selama menjadi tenaga honorer akan tetap digaji dan tetap Bapak Ibu bisa mendapatkan haknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.